Hai sahabat Delion, kembali lagi bersama saya, Chef Denny dari Delion Citra Dinamika. Di video kali ini saya akan menemukan bagaimana cara membuat babka klepon. Babka adalah jenis roti manis yang berasal dari Eropa. Awalnya roti babka ini diisi oleh lapisan selai buah. Kini saya akan mengkreasikan roti babka dengan menggunakan maglam pandan wangi dan juga dengan isian unti kelapa. Dalam pembuatan babka ini saya menggunakan metode sourdough. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi 120 gram, yeast 1 gram, air dingin 72 ml. Kita masukkan tepung terigu, yeast, dan air dingin. Sekarang kita mixing. Setelah tercampur rata, kita matikan mixer dan kita pindahkan ke dalam wadah. Sekarang kita diamkan ke dalam chiller atau kulkas selama kurang lebih 10-12 jam atau sekitar semalaman. Sahabat Delion, sambil menunggu adonan sourdough yang kita diamkan di dalam chiller atau kulkas selama 10-12 jam, kini saatnya kita membuat adonan inti. Yang pertama ada tepung terigu protein tinggi 180 gram, gula pasir 45 gram, susu bubuk 15 gram, yeast 2 gram, telur 1 butir, 80 ml susu, garam 3 gram, butter 25 gram, dan saya menggunakan maglam pandan wangi sebanyak 4 gram. Maglam pandan wangi ini diproduksi oleh PT Delion Citra Dinamika yang sudah bersertifikasi halal MUI dan menerapkan ISO 22000-2018 sistem manajemen keamanan pangan yang berstandar internasional sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Langsung saja kita membuatnya. Yang pertama, tepung terigu, gula pasir, susu bubuk, yeast. Kita masukkan ke dalam mixer. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kini kita matikan mesin atau mixer. Kita masukkan telur, susu cair, kita mixing kembali dengan kecepatan sedang. Kita masukkan garam, dan yang terakhir butter. Aduk sampai semua tercampur rata atau 80% kalis. Kita naikkan kecepatan sedang. Baiklah sahabat Delion, setelah 80% kalis, mendekati kalis, kini saatnya kita masukkan adonan sourdough. Sekarang kita masukkan adonan sourdough yang sudah kita diamkan selama 10-12 jam ke adonan inti. Dan kita mixing kembali sampai tercampur sempurna atau kalis dengan kecepatan sedang.
Sudah tercampur rata dan sudah sampai kali sempurna. Kini kita keluarkan adonannya. Kini sahabat Delion, kita bagi dua adonannya. Yang pertama untuk adonan pandan wangi dan yang kedua adonan putihnya. Kini kita bagi dua adonannya, 440 gram untuk adonan pandan wangi dan 150 gram untuk adonan putihnya. Setelah tadi adonan yang kita bagi dua, 150 gram untuk adonan yang putih dan 440 gram untuk adonan yang nanti kita campur dengan magelang pandan wangi. Kini kita campur dengan magelang pandan wangi. Sekarang kita masukkan magelang pandan wangi. Kita masukkan magelang pandan wangi ke dalam adonan. Magelang pandan wangi ini mempunyai aroma daun pandan dengan sedikit kelapa sehingga menghasilkan cita rasa pandan yang legit. Warna dari pandan wangi ini identik dengan warna hijau daun pandan sehingga penggunaan magelang pandan wangi ini praktis dan efisien, tidak lagi memerlukan atau mencari-cari daun pandan untuk pewarna sekaligus rasa. Karena di magelang pandan wangi ini sudah memiliki cita rasa yang khas daun pandan. Baiklah sahabat Delion, setelah semua tercampur rata adonannya dengan magelang pandan wangi, sekarang kita pindahkan. Kita matikan mixernya. Lalu kita pindahkan di atas meja. Baiklah, sekarang kita diamkan adonan ini selama kurang lebih 40 menit. Sambil menunggu waktu 40 menit, sekarang kita bisa buat unti kelapanya. Baiklah sahabat Delion, sambil menunggu adonan yang kita diamkan selama kurang lebih 40 menit, sekarang kita buat unti kelapanya. Yang pertama ada santan sebanyak 75 gram, gula jawa 25 gram, brown sugar 50 gram, dan yang terakhir ada kelapa parut sebanyak 75 gram. Yang pertama kita masukkan santan. Gula jawa, brown sugar, sekarang kita larutkan dengan api sedang di atas kompor. Kita larutkan gula jawa, brown sugar dengan santan dengan api kecil. Ingat, dengan api kecil. Oke, setelah semua tercampur rata, sekarang saatnya kita masukkan kelapanya. Kita aduk kembali sampai semuanya campur rata dan matang. Oke, setelah matang, sekarang kita pindahkan ke dalam wadah. Unti kelapa ini sudah siap, sekarang kita bisa masukkan ke adonan babka. Baik sahabat Delion, setelah tadi kita diamkan selama 40 menit adonannya, sekarang kita pipihkan. Yang pertama kita pipihkan adalah adonan pandannya yang menggunakan pandan magelang wangi. Oke sahabat Delion, kita pipihkan adonan pandannya dengan menggunakan rolling pin. Kita ratakan panjang dan lebarnya.
Kita balikan, yang tadi di atas kini menjadi di bawah. Secara merata sahabat Delion, kita ratakan lagi. Dan yang kedua kita pipihkan adonan yang putihnya dengan menggunakan rolling pin juga. Dan kita letakkan ke atas adonan yang pandan. Pastikan dia semuanya sama panjang dan lebar untuk menutupi semua adonan pandannya dengan adonan putih, agar semua tertutupi dengan adonan putih. Bisa dilihat sahabat Delion, kita ratakan sampai rata. Setelah itu, baru kita taburi atasnya dengan unti kelapa. Ini saya sudah buat unti kelapanya. Oke sahabat Delion, sekarang saya tuangkan di atas adonannya secara merata, saya ratakan. Kita taburkan unti kelapa di atas adonannya secara merata ke seluruh permukaan. Setelah merata semuanya, sahabat Delion bisa dilihat ke permukaan rotinya. Kini saya roll memanjang. Oke sahabat Delion, sudah kita roll memanjang. Bisa dilihat. Oke sahabat Delion, setelah tadi kita roll, kini saatnya kita bagi menjadi dua bagian. Kita potong menjadi dua bagian, sahabat Delion. Setelah itu sekarang kita kepang. Tips dari saya, potongnya jangan sampai putus, sisakan 1 cm di bagian atas. Lalu kita letakkan rolling pin. Sekarang saatnya kita kepang. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita kasih atas roti. Oke sahabat Delion, bisa dilihat ulir adonan pandan wanginya dan adonan plain dan juga unti kelapanya. Sekarang saatnya kita letakkan ke dalam loyang. Oke sahabat Delion, kita letakkan ke dalam loyang yang sudah dikasih ke atas roti. Sekarang kita masukkan ke dalam proofing kurang lebih 30 menit. Kita masukkan ke dalam proofing kurang lebih 30 menit sampai mengembang sempurna. Oke sahabat Delion, setelah mengembang sempurna, setelah tadi kita simpan di dalam proofing, kini saatnya kita topping dengan topping coconut streusel. Oke sahabat Delion, tapi sebelumnya kita poles dulu dengan egg wash di atas permukaannya agar nanti coconut streuselnya menempel. Setelah itu baru kita kasih coconut streusel
di bagian atasnya. Oke, sahabat Delion, setelah kita topping dengan coconut streusel sama merata di atasnya. Oke, sekarang saatnya kita panggang ke dalam oven. Kita panggang dengan suhu atas 120 derajat dan suhu bawah 180 derajat selama kurang lebih 35 menit. Oke, sahabat Delion, setelah kita panggang selama kurang lebih 35 menit, sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari oven. Sekarang kita dinginkan dan nanti kita lepas dari loyangnya. Setelah dingin, sekarang kita buka dan kita taruh di cooling tray. Kita buka plastik rotinya. Kita tunggu sampai dia benar-benar dingin, baru kita bisa potong dan sajikan. Nah, sahabat Delion, ini saatnya saya untuk mencicipinya. Aroma pandannya sudah tercium, sahabat Delion. Bisa dilihat warna hijaunya yang sangat identik dengan warna daun pandan. Sahabat Delion, bisa dilihat tekstur rotinya yang begitu lembut. Terasa rasa pandan di setiap gigitannya, berpadu dengan legit dan gurih isian unti kelapanya. Penasaran dengan rasanya? Kini sahabat Delion bisa mencoba dan mempraktekannya di rumah. Sahabat Delion, saya juga mengkreasikan Magelang pandan wangi ke dalam menu lainnya seperti putu ayu, puding lapis, dan juga lidah kucing. Putu ayu. Putu ayu merupakan kue basah yang dibuat dengan cara dikukus, tekstur kue yang lembut dengan cita rasa pandan wangi dan es doger. Puding lapis, kombinasi puding dengan Magelang pandan wangi dan Lion Brother nangka. Kombinasi ini menghasilkan cita rasa pandan wangi dan nangka yang lezat dan menyegarkan. Lidah kucing, kue kering yang renyah dengan warna yang cantik dan cita rasa pandan coklat, kombinasi antara Magelang pandan wangi dan Magelang dark coklat. Baiklah sahabat Delion, demikian video dari saya. Semoga memberi manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Chef Denny, terima kasih dan nantikan resipi dan kreasi menarik dari kami selanjutnya.